Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Hari ini tanggal 23 Oktober 2025. Saya ingin menjelaskan bungkai yang telah dipelajari pada hari ini. Yang pertama ada naide. Nah, naide itu kan artinya tanpa. Itu makna kajiannya. Makna sebenarnya itu dengan tidak. Jadi ini kan bentuk T dengan sama nai yang artinya tidak. Jadi dengan tidak atau bisa diartikan tanpa. Nah, untuk posisinya itu di tengah kalimat ya. Untuk contohnya misalkan asa gohang o tabe naide gakoe ikimasta. Dengan tidak makan sarapan atau dengan tidak sarapan telah pergi ke sekolah. Tahu bisa juga di sininya tanpa ya. Tanpa sarapan telah pergi ke sekolah. Nah, untuk naide ini bisa juga diganti dengan zu ya. Zuni, karena zu itu sama dengan nai. Sama dengan nai. Nah, untuk partikelnya bisa menggunakan ni atau pakai d juga it's okay. Contoh misalkan di sini yang naide-nya itu bisa diganti dengan zuni. Asa gohang o tabe zuni gakoe ikimasta. Dan artinya itu sama ya, sama aja artinya. Terus yang kedua naide yang posisinya itu di akhir. Artinya itu tolong jangan atau jangan. Contoh kalimatnya kokode tabako o suanaide. Nah, naide di sini naide kudasainya dihilangkan ya. Jadi bentuk perintah ini. Artinya jangan merokok di sini. Kalau pakai kudasai maka artinya tolong jangan merokok di sini. Oke. Kemudian yang kedua kita belajar nakutemo ides. Artinya itu tidak perlu ya. Atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini tuh dari negatif ke positif ya. Nainya itu kan negatif dan i-nya itu bentuk positif. Nah, sebelum ke contoh kita bahas yang nakutemonya ini ya. Nakute. Jadi untuk nai sama tai itu kan kata bendanya bisa menggunakan o, bisa juga menggunakan ga. Karena nai sama tai itu bentuk mas dan juga ikioshi. Nah, bentuk mas itu kan pakai o, bentuk ikioshi pakainya ga. Nah, sedangkan nai sama tai ini bentuk keduanya ini. Jadi bisa pakai o, bisa pakai ga. Contohnya misalkan di sini ada kata kerjanya itu nomimas. Nomimas bentuk nai-nya nomanai. Nah, i-nya itu kan bentuk ikioshi. Jadi untuk perubahan t-nya jadi nomana kute karena ikioshi ya. Terus yang tai juga sama ya. Bentuk i-nya itu bentuk ikioshi. Jadi nomitai jadi nomitakute. Maka dari itu kata bendanya bisa menggunakan o ataupun ga. Artinya itu tidak minum, yang ini ingin minum. Oke, kita langsung ke contoh yang nakutemoi. Contoh kalimatnya di sini ada astawa
konakutemo ii desu. Nah, untuk mengartikannya dari simbol terjemahan awal yaitu mo ya, dan juga te yang artinya kalau. Jadi dari sini ya, kalau sumimasen, sini ada asta partikelnya wa ya, jadi didahulukan dulu. Besok kalau tidak datang pun boleh i, karena di sininya i. Besok kalau tidak datang pun boleh. Terus di sini ada bentuk-bentuk positifnya ya. Ada i daijobu, ada dekimas atau ikemas, ada oke atau mondai arimasen. Nah, jadi i di sini itu bisa diganti dengan yang sini ya, bisa diganti dengan yang lain. Penting yang positif, kata positif gitu. Contoh misalkan di sini i-nya itu diganti dengan daijobu, maka boleh-boleh aja. Astawa konakutemo daijobu desu, artinya kurang lebih sama. Nah, terus yang kalaunya di sini kan pakai bentuk te, bisa juga diganti dengan bentuk kalau yang lain. Ada to, ada tara, ada ba, ada te yang kita pakai sekarang, ada juga nara. Nah, untuk yang tara, yang di sini kan konai ya, menjadi konakat tara atau pakai ba, konakereba itu sama aja, artinya kalau tidak datang. Tinggal diubah bentuk ini, terus kalimat positifnya itu bisa dari sini, jadi bisa bebas ya. Terus yang ketiga kita belajar nakereba narimasen ya, artinya itu harus. Tahu makna sebenarnya itu kalau tidak bisa. Nah, kalau tadi kan dari negatif ke positif, kalau ini negatif juga. Jadi nai, sini nai negatif, terus kata keduanya itu negatif lagi. Kalau tadi kan kata keduanya positif ya, kalau ini negatif lagi. Terus untuk bentuk T-nya juga sama, bisa dirubah ke yang lain ya. Kalau ini kan pakai bentuk ba, nah bisa juga pakai bentuk T, bentuk tara, bentuk to, bentuk nara, atau bentuk T-nya itu pakai ca atau ja atau nakya, itu juga bisa ya. Untuk contohnya misalkan di sini ada kusurio no manakereba narimasen, artinya kalau, dari sini ya, sini ada bentuk kalau tidak minum obat narimasen, tidak bisa. Nah, narimasennya itu bisa diganti dengan yang lain ya. Di sini ada dame, ada coto, ada dakimasen atau ikemasen, ada mazui. Itu bisa diganti dengan yang lain. Terus contoh yang kedua itu kita pakai bentuk to ya. Misalkan kusurio no manai to, atau pakai bentuk nakya juga bisa. Kusurio no manakya naranai. Nah, naranai ini bentuk narimasen yang futsunya ya. Terus kusurio no ma nakute, ini bentuk te.
Nah untuk T bisa juga ditambahkan wa. Wa-nya ini sunnah ya, bisa ditambahkan bisa juga tidak juga nggak apa-apa. Ikemasen artinya kurang lebih sama sih. Terus kita belajar sumi ya, hobi. Nah untuk sumi kalau misalkan hobinya itu pakai kata kerja, maka pakainya itu koto des. Contoh di sini misalkan watashi no shumi wa sakka o suru koto des. Karena di sini itu kata kerja ya, maka pakai koto. Artinya hobi saya perihal bermain bola. Kalau misalkan untuk pakai kata benda, maka nggak usah pakai koto lagi, langsung des saja. Watashi no shumi wa sakka des. Hobi saya bola. Terus kita belajar tentang maini. Nah maini itu artinya sebelum. Sebelum untuk kata kerja pakai jisho, jishoru ya. Untuk kata benda pakai partikel no. Terus untuk lamanya waktu itu nggak usah pakai partikel lagi, jadi langsung. Contoh untuk yang lamanya waktu itu artinya bukan sebelum ya, tapi yang lalu. Contoh misalkan yang jisho dulu, yang kata kerja. Contohnya misalkan neru maini, jadi artinya sebelum tidur. Hao migakimasu, menggosok gigi. Karena di sini ada bentuk koma ya, jadi diterjemahkannya itu dipisahkan. Terus ada kaigi no maini. Kaigi ini kan kata benda ya, jadi pakai partikel no. Kaigi no maini kaigi shitsu wo soji shimasu. Sebelum rapat akan membersihkan ruang rapat. Di sini nggak ada akan ya. Akan membersihkan ruang rapat. Terus yang ketiga pakai lamanya waktu ya. Untuk lamanya waktu nggak usah pakai partikel. Contohnya di sini ichinen mai ni nihon e ikimashita. Artinya dari belakang ya, karena nggak ada simbol terjemahan awal. Telah pergi ke Jepang 1 tahun yang lalu. Nah maininya itu artinya yang lalu ya, bukan sebelum. Kalau untuk lamanya waktu. Terus kita belajar tentang jam ya. Jam yang artinya itu misalkan jam 10 kurang 30 menit. Nah untuk bahasa Jepangnya itu jadi Juji Sangjupung Mae. Namanya itu bisa diartikan kurang. Jadi kurang jam 10 kurang 30 menit. Atau pakai ini juga is okay sebenarnya. Jam 9.30 jadi Kuji Hang, sama aja sih. Jam 9.30 atau jam 10 kurang 30. Terus kita belajar kurang dan lebih untuk kuantiti atau jumlah ya. Nah untuk kurang itu pakainya tarinai atau tarimaseng. Tarimaseng artinya itu kan tidak cukup atau kurang. Contohnya di sini ada ichimang eng tarinai atau tarimaseng. Artinya itu kurang 10.000 yen. Nah untuk yang lebihnya itu pakai nani amarimas. Artinya itu lebih ya. Contoh kalimatnya di sini ada ichimang eng amarimas. Artinya lebih 10.000 yen.
Terus yang terakhir kita belajar fungsi partikel no. Fungsi partikel no itu ada 4 ya. Di sini yang pertama ada kepemilikan. Contohnya misalkan Konohong wa watashi no desu. Buku ini punya saya atau milik saya. Nah, jadi partikel no-nya itu kepemilikan. Terus yang kedua penghubung dua kata benda. Kayak contohnya misalkan Nihon no ryori atau Indonesia no ryori. Jadi artinya itu masakan Indonesia. Jadi ada dua kata benda, terus di tengahnya itu partikel no ya untuk penghubungnya. Nah, yang ketiga itu artinya untuk, dan yang keempat artinya dari. Contoh misalkan yang dari ya. Contohnya misalkan Americano Eiga des, artinya film dari Amerika. Terus yang no artinya untuk ya. Contohnya misalkan Korewa Ringo no naifu des, artinya itu ini pisau untuk apel. Nah, no-nya itu artinya untuk ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.